USAID Teman LPDP berkolaborasi dengan Asosiasi Alumni Penerima Beasiswa Amerika Indonesia atau ALPAI, yang mana USAID Teman LPDP mendorong jejaring kerjasama dengan universitas di Amerika Serikat dan memberikan bantuan teknis pada lembaga penyedia beasiswa untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program beasiswa agar mahasiswa bisa dengan mudah beradaptasi dalam sistem pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Begitu. Baik, merujuk pada pepatah tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Maka dari itu, perkenalkan saya Anisha Aulia Lestari, selaku Master of Ceremony dan moderator pada acara webinar kita pada pagi menuju siang hari ini. Dan sebelum mulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu selaku Technical Leader Scholarship Management di Teman LPDP. Yang kedua, memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dari Dr. Dafrina Rianda. Yang ketiga, ada Q&A section. Yang keempat, ada closing remarks yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Dina Rafidia SOS SPD Ing SSMID selaku Dewan Pembina Pusat Alpai, dan yang terakhir ada penutup. Baik, memasuki acara pertama yaitu opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Yos Sudarso. Selamat pagi Pak Yos. Iya, Pak. Indonesia, Iya, saya dengar suara saya bisa. Waalaikumsalam. Ya, boleh berkenan Pak untuk menyapa peserta dan juga menyampaikan opening statement untuk membuka acara kita pada pagi menuju siang hari ini. Begitu. Pada Pak Yos, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Anisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang pertama sekali kepada semuanya sudah bersedia hadir ya di acara pagi menjelang siang ini, karena memang ini momennya mungkin sebagian Bapak Ibu atau Ibu Bapak sedang melakukan proses mudik. Jadi yang melalui kereta, bis, kapal laut, kalau pesawat mungkin nggak bisa ya, karena kalau pesawat harus mati ya otomatis internetnya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari tim Alfai. Di sini ada Ibu Dina Rafidia, ada Ibu Kadek Doi juga, dan juga tadi ada Mbak Valen tadi ya. Tadi saya lihat bisa hadir di acara kita hari ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Davina Rianda yang sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber pagi ini atau malam hari di Amerika Serikat. Jadi topik hari ini sangat menarik karena berdasarkan diskusi kami dengan beberapa calon pelamar yang ke Amerika, terutama kaum ibu-ibu, itu selalu bertanya tentang bagaimana bisa survive atau bertahan hidup di sana, karena kalau bapak kan tanggung jawabnya kan hanya belajar ya, sementara ibu itu biasa selain belajar juga berpikir tentang anaknya bagaimana bisa melanjutkan atau bisa uh, hidup di Amerika Serikat. Nah, biasanya kalau S2 mungkin tidak terlalu menjadi kendala karena S2 kan biasanya hanya 2 tahun, tapi ini yang menarik adalah S3. Jadi mudah-mudahan sesi pada hari ini bisa menjawab keraguan yang ada selama ini, dan saya mengharapkan Bapak Ibu yang hadir di sini silakan manfaatkan kegiatan ini semaksimal mungkin dengan bertanya dan berdiskusi. Jadi kita sangat mengharapkan nanti akan ada diskusi dua arah dari sesi ini, dan setelahnya adalah setelah mengikuti sesi ini semoga semakin meyakinkan diri semua bahwa Amerika adalah pilihan yang terbaik untuk melanjutkan studinya. Saya akan hadir sampai selesai acara di sini, tapi mungkin nanti dikarenakan satu dan lain hal, mungkin saya harus mematikan kamera. Tapi nanti kalau ada Ibu Bapak yang ingin bertanya terkait dengan UC teman LPDP, saya ada di sini. Demikian, saya kembalikan kepada Ibu Anisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yos. Ya, sebelum kita akan memasuki acara inti, teman-teman, yang sangat ditunggu-tunggu sekali gitu. Acara inti pada hari ini yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Davrina Rianda. Sebelumnya saya akan menyampaikan
profil dari Dr. Davrina Rianda terlebih dahulu. Dr. Davrina Rianda, beliau adalah seorang peneliti dalam bidang kesehatan dan gizi ibu dan anak, terutama untuk mendukung 1.000 hari pertama kehidupan. Beliau adalah salah satu pendiri Mama for Planet yang bertujuan untuk memberdayakan para ibu demi kehidupan yang lebih sehat ke lingkungan rumah, dan beliau menerima gelar MD dan Magister Gizi dari Universitas Indonesia, dan beliau adalah seorang peneliti di Pusat Penelitian Gizi Masyarakat Indonesian Medical Education and Research Institute, Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan PhD Nutritional Biology di University of California, Davis. Begitu, saya izin menyapa Dr. Davrina dan mengecek suara Dr. Davrina terlebih dahulu nih. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anisha dan teman-teman. Apa kabar, Dok? Semoga sehat. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua sehat. Iya, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih karena walaupun beda waktu ya, Dok, di sana sekarang udah jam berapa, Dok? Berarti. Jam 8 di sini, Mbak Anisha. Jam 8 malam ya, sudah malam. Mm-mm. Meskipun berbeda waktu begitu ya, perbedaan waktu, Dokter masih mau berkenan untuk berbagi ilmu di tanah air kita ini. Dan saat ini bagaimana cuaca di Amerika, Dok? Di sini lagi spring, tapi masih dingin. Tapi udah lebih anget sih. Jadi udah Oh. lebih lebih kondusif buat ibu-ibu. Karena biasanya kalau musim dingin, musim winter tuh setiap 2 minggu, 3 minggu anak sakit. Cuman Hmm, sekarang udah lebih kondusif gitu. Nanti aku juga oke. cerita deh di presentasinya. Oke, boleh, menarik. Jadi kalau di Jakarta saat ini nggak menentu, kadang hujan gitu, Dok, dari pagi sampai sore itu kadang Hmm, hujan gitu. Kadang malam-malamnya yang hujan gitu di Jakarta gitu. Jadi kadang juga panas kayak gitu. Dan eh, mm-mm. kalau kata orang itu mirip mahasiswa PhD gitu ya, Dok, ya, harus siap siaga dalam segala macam situasi gitu. Betul, Apalagi betul situasi banget. dokter juga sembari tetap prioritasin keluarga gitu ya, Dok ya. Iya Oke, betul Mbak Nisha. kami di sini sih lebih tepatnya udah nggak sabar ingin mendengar langsung dari dokter seperti apa gitu pengalaman untuk kuliah di Amerika dan selama kehidupan di Amerika, terutama di bulan Ramadan ini. Begitu, kepada Dokter Davina Rianda, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anisha dan um, panitia yang telah mengundang. Ini saya senang sekali karena sebenarnya ini topik yang salah satu topik yang paling saya suka untuk saya share dan saya senang banget kalau misalnya banyak ibu-ibu atau mungkin orang tua yang mau studi gitu. Um, Sebisa mungkin saya pengen support juga gitu. Nah, ini aku share screen. Oke, jadi di presentasi malam ini aku akan cerita dalam konteks kehidupan em, saya sebagai mahasiswa di UC Davis dan juga sebagai ibu, sebagai orang tua di sini. Mungkin untuk konteksnya juga saya di sini em, sama 2 anak, terus suami saya tinggal di Indonesia karena harus kerja di Indonesia. Jadi cuman bertiga di sini. Sekarang nih suami lagi di sini selama mungkin kira-kira sekitar 1 sampai 2 bulan, tapi nanti akan balik lagi gitu. Jadi um, mungkin kalau misalnya ada yang berencana seperti itu juga, nanti juga boleh di sesi Q&A kalau misalnya ada concern-concern boleh di-share. Um, jadi nanti outline presentasi hari ini akan sedikit padat. Jadi pertama aku akan share tentang kehidupan sebagai mahasiswa di bulan Ramadan di Amerika. Terus kita ngomongin dikit tentang ini juga hmm, apa part dari kan aku juga sebagai seorang dokter dan ngambil PhD di bidang gizi. Jadi aku akan share tips untuk menjaga gizi ibu dan anak selama di bulan Ramadan. Nanti ditutup dengan sedikit cerita tentang being a PhD mom in the US. Nah, ini yang mungkin topik yang seru ngomongin bulan Ramadan di Amerika, terutama untuk teman-teman yang berencana mau lanjut S2 atau S3 di Amerika atau di luar negeri. Jadi kalau di Amerika ini durasi puasanya itu kira-kira sekitar 13 sampai 14 jam. Sekarang itu makin melebar. Jadi kalau misalnya sekarang sahurnya makin cepat, sahur apa imsaknya makin cepat, tapi buka puasanya makin lama. Jadi makin makin melebar durasinya. Jadi sekarang sampai 14 jam karena sahurnya itu imsaknya di jam sekitar 5.30-an, buka puasa itu sekitar jam 7.30-an. Jadi cukup lama. Tapi surprisingly aku nggak ngerasa lama ya, nggak tahu kenapa. Mungkin karena juga di sini
banyak aktivitas. Jadi nggak perlu kayak, aduh ini kayaknya, aduh nggak bisa nih kayaknya gitu. Tapi kalau misalnya kita jalanin dan kita pilih makanan yang tepat, itu sebenarnya tetap bisa beraktivitas kayak biasa. Nanti aku juga akan share gimana tipsnya untuk um, memilih jenis makanan yang mendukung aktivitas kita di bulan Ramadan. Nah, itu gambarannya. Terus aku juga mau share tentang um, gimana sih support system di sini. Mungkin aku konteksnya juga di kota yang aku tinggali di Davis di California untuk di bulan Ramadan ini. Pertama, kita itu di sini hampir di setiap kota itu pasti punya masjid atau ada musholanya. Di Davis itu kita punya Islamic Center of Davis. Sebenarnya ini bukan masjid, mungkin lebih tepatnya bisa dibilangnya musola. Jadi nggak besar, tapi aktivitasnya banyak. Itu menurut aku yang aku rasa krusial. Bukan ukurannya, tapi kita bisa lihat seberapa aktif masjid atau musola yang ada di kota itu. Jadi misalnya di Islamic Center of Davis ini, um, mereka menyediakan iftar gratis. Terus nanti habis buka puasa, kita sholat maghrib jamaah. Terus nanti pas makan besarnya juga disediain makanan. Nah ini contoh makanan yang disediain secara cuma-cuma, gratis. Jadi ini aku makan sama ini anak aku Fraya. Habis itu nanti baru lanjut isya sama tarawih. Nah yang menarik juga di tempat Islamic Center of Davis ini, itu kondisinya child friendly. Jadi um, mereka punya kayak ada ruangan perpustakaan yang di sana bisa anak-anak tuh nunggu. Jadi ini yang digambar sebelah kanan atas, ini tuh perpustakaannya. Jadi anak-anak bisa nunggu di sana. Kalau misalnya anaknya udah besar, jadi dia apa namanya bisa mungkin kalau mau istirahat di sana sambil bergaul dengan anak-anak muda yang ada di sini sesama Muslim atau Muslimah itu mereka tuh ada komunitasnya. Jadi mereka punya ada komunitas remajanya di sini. Terus juga misalnya aku kayak mau menyusui gitu, itu aku bisa menyusui di sini. Terus juga stroller, misalnya kayak anakku kan waktu yang ini tuh foto setahun yang lalu, jadi anak aku yang masih kecil juga sebenarnya lebih suka di stroller, misalnya itu stroller tuh bisa dibawa masuk. Jadi emang sangat kondusif untuk kita bawa anak. Dan sebenarnya secara jumlah orang dan walaupun nggak begitu besar ya lokasi apa luasnya, tapi cukup mencukupi untuk orang-orang yang datang ke sana gitu. Jadi nggak membludak. Itu yang um, disediakan di Islamic Center of Davis ini. Mereka juga punya website dan di website-nya juga disediain di info jam-jamnya untuk apa namanya dari mulai sholat subuh sampai sholat isya itu juga tersedia di website-nya gitu. Jadi sangat terfasilitasi dengan adanya Islamic Center of Davis ini. Nah, di sini juga dan mungkin juga di kota-kota lainnya di Amerika atau di kampus lainnya itu ada Muslim Student Association-nya. Muslim Student Association ini memang kebanyakan itu dari undergrad, tapi sebenarnya aktivitasnya itu terbuka untuk seluruh mahasiswa. Jadi baik yang S1 maupun S2 dan S3. Contohnya ini kegiatannya, mereka punya ini ada Ramadan Events di bulan April yang saat ini, itu mereka punya ada non-Muslim Fastathon, jadi kita bisa ngundang orang non-Muslim untuk kayak apa sih buka bareng gitulah. Terus habis itu mereka bahkan bikin kayak ada sahurnya juga, ini sahurnya jam 3 pagi, itu mereka juga nyediain gitu. Jadi um, sebenarnya kalau untuk konteks aktivitas ini bukan cuman makan gratisnya yang dikejar, tapi kayak kita dapetin suasana Ramadannya bareng-bareng. Karena jujur aja nggak berasa kalau di sini, kalau di Indonesia kan berasa ya, wah nanti ada kayak apa namanya, pas sahur tuh ada acara TV, terus habis nanti pas buka juga ada apa sih, ada macam-macam, ada takjil war lah apa segala macam. Jadi itu ada hype-nya ya. Tapi kalau di sini tuh kayak bulan-bulan biasa gitu. Jadi adanya acara-acara kayak gini bukan cuma makan gratis aja, tapi kita bisa dapat apa ya kayak kegembiraannya gitu untuk menyambut di bulan Ramadan. Nah, selain Muslim Student Association, sebenarnya UC Davis juga um, secara komunitas besarnya ada acara yang terkait Ramadan juga, kayak misalnya di sini um, untuk mahasiswa-mahasiswa yang graduate sama postdoc
itu juga diundang untuk datang ke student center khusus untuk mahasiswa graduate sama postdoc, namanya Walker Hall. Nanti kita bisa kayak apa namanya buka puasa bareng gitu. So ada sholat maghrib ya. Jadi tetap ada hype-nya walaupun kayak cuma sehari, tapi lumayan lah ada dapat dapat hype-nya lah gitu. Nah, yang aku juga mau sorot di sini yang menarik, jadi di UC Davis itu, sebenarnya UC Davis menarik ya karena mereka itu di sini itu adalah salah satu universitas yang paling bagus untuk mengapresiasi diversity. Jadi emang kalau teman-teman datang ke sini itu sangat diverse. Terus juga mereka punya banyak kegiatan yang mendukung dan mengapresiasi diversity itu. Gitu. Jadi untuk Ramadan misalnya mereka kayak bikin postingan ini, terus nanti ada penjelasannya tuh di kenapa sih orang Muslim itu berpuasa. Terus nanti ada surat dari Muslim Student Association-nya, sama ada guide-nya juga. Nah jadi nanti mereka bikin panduan kayak gini. Ini terutama untuk yang mahasiswa calon dokter karena kan mereka tetap fase tuh, tetap rotasi gitu dan tapi kan sambil puasa. Jadi itu pasti challenging banget. Dan mereka kayak kasih tips-tipsnya gimana caranya lagi rotation. Dan yang bagus adalah ini nggak cuma dibagi ke studentnya aja, tapi ke fakultinya juga gitu. Jadi gimana caranya bisa dari dosen-dosennya itu mensupport mahasiswanya yang lagi berpuasa. Nah, support-support kayak gini menurut aku yang sangat krusial ya, nggak cuma dalam konteks bulan Ramadan dan untuk para muslim-muslimah aja, tapi juga misalnya kayak kita sebagai student parent, nah itu juga banyak supportnya di UC Davis dan biasanya yang dalam cakupan UC, yang UC Berkeley, UC apa namanya UCLA segala macam mereka punya banyak resources dan di UC Davis itu memang banyak banget resources gak cuma untuk yang konteks muslim aja tapi juga student parent gitu. Selain dari Muslim Student Association-nya juga pastinya komunitas di Indonesia. Jadi di sini kita nggak ada kayak ada perhimpunan mahasiswa Indonesianya yang sebenarnya di sana lebih banyak aktifnya mahasiswa S1 tapi juga ada mahasiswa graduate yang di sana. Tapi juga mungkin karena jumlah mahasiswanya kecil jadi kita kayak suka bikin aktivitas sendiri dan ini contohnya kayak kita masak-masak bareng terus habis itu kita ya udah makan terus kayak ngundang teman kita gitu. Jadi dan masakannya masakan Indonesia. Terus oh ya kalau misalnya mau nanya susah nggak sih nyari bahan-bahan makanan yang kita biasa masak di Indonesia? Jawabannya susah. Jadi kalau ini bahan-bahannya tuh kayak kita harus beli dulu online terus nanti ada kayak e-commerce yang memang khusus untuk nyediain bahan-bahan makanan Asia. Jadi emang susah bikin makanan untuk masakan-masakan Indonesia, tapi untuk acara-acara yang kumpul-kumpul gini biasanya kita usahain untuk masak masakan Indonesia. Makanan halal. Jadi tadi secara fasilitas, secara komunitas, yang suka ditanya juga makanan halal. Di Davis itu dia nggak ada halal market secara khusus. Ini aku tampilin itu pasar yang nyediain makanan halal, tapi di kota tetangga di Sacramento. Kalau dari Davis ke Sacramento itu kita bisa naik bis, tapi kalau naik bis kira-kira 1 jam. Atau kita naik mobil. Kalau naik mobil itu sekitar 30-45 menit. Jadi biasanya kalau aku pribadi, jadi aku di sini beli makanan yang ada, ya asalkan nggak alkohol, nggak babi juga. Tapi kalau misalnya ada yang lagi ke Sacramento, dan biasanya mereka punya mobil. Kalau aku nggak punya mobil, tapi ada teman mahasiswa yang punya mobil, mereka biasanya nanya, Mbak Davrina mau nggak nitip makanan halal? Jadi aku biasanya juga nitip ke mereka gitu. Jadi ada tapi di kota tetangga. Nah, menariknya di kantinnya UC Davis itu mereka nyediain makanan halal, mereka ngasih cap. Jadi mereka nandain, oh ini makanannya halal, misalnya kayak gini, itu mereka ngasih kayak ada logonya gitu. Nah, dan kita bisa kasih di websitenya kita bisa bikin filter. Jadi biasanya aku suka banget makan di kantin di sini. Pertama karena dia sebenarnya lumayan murah dan all you can eat. Dan kalau kita stay di sana tuh kita bisa dapat 3 kali makan dengan 1 kali bayar. Jadi dia all you can eat, jadi kita bisa stay di sana, ada wifi juga. Jadi sangat mendukung. Makanan juga enak. Terus enaknya juga di kantinnya ini
dia punya website yang nyediain menu. Jadi aku biasa suka ngecek dulu menu makanannya. Menu makanannya hari ini apa sih? Ada yang halal atau enggak gitu. Jadi sangat difasilitasi untuk mendapatkan makanan halal gitu. Enak-enak banget. Aku nggak nyangka makan kantin seenak gitu. Niat gitu, bikinnya niat dari appetizer yang salad-saladan sampai makanan besar tuh ada kayak 4 macam. Em, dan juga apa makanan penutupnya itu semuanya lengkap, em, ada di kantin. Dan kantinnya tuh nggak cuma satu, jadi dia ada sekitar 4 kantin. Terus abis itu dia tersebar di beberapa lokasi. Jadi nggak penuh banget gitu teman-teman. Nah, tadi yang happy-happynya, tapi tetap ada tantangannya juga. Ini contoh makanan sahur aku ya agak garing. Jadi sahur sama buka puasa itu cukup terasa sendirian karena ya kalau di Indonesia kan biasa sama keluarga semuanya pada puasa. Kalau di sini kan ya kita tinggal mungkin sendiri, jadinya ya sahur-sahur sendiri. Terus juga biasanya kan kita apa suka ada dengar azan subuhnya. Di sini kan nggak dengar ada azannya. Em, atau azan maghribnya juga kita bisa dengar, kalau di Indonesia, kalau di sini tuh enggak gitu. Jadi ya berdasarkan jam aja. Jadi hype-nya mungkin kurang. Terus juga catatannya, tantangannya yang penting untuk di notes adalah kadang-kadang dosennya itu nggak tahu kalau ada yang lagi puasa. Jadi kalau kita ada concern, jadi sebenarnya dosen-dosen ini tuh sangat memfasilitasi. Misalnya kita concern, kita bilang, oh kita tuh lagi puasa, jadi mungkin nanti di tengah. Jadi aku ngalamin sendiri. Jadi kemarin itu aku ujiannya dari jam 6 sampai jam 8 malam. Buka puasanya tuh di jam 7, 7.14 waktu itu. Jadi aku izin ke dosennya untuk makan di tengah ujian. Dan itu dia bilang, oh nggak apa banget. Nanti aku juga, terus dia bilang, oh makasih ya udah diingetin. Nanti aku akan juga infoin ke kelas besarnya, bagi yang lagi puasa boleh buka puasa di tengah ujian. Em, juga buka puasa di tengah kuliah gitu. Jadi dosennya lagi ngomong tapi kita buka puasa gitu. Jadi kalau di Indonesia kan mungkin kayak diusahakan nggak bentrok dengan buka puasa ya. Tapi kalau di sini karena kita minoritas, jadi ada possibility bahwa kita ujian atau buka puasa itu di tengah kegiatan kuliah. Terus juga karena iklim, di sini kan lebih, kalau di Indonesia tuh lembab, kalau di sini tuh kering, jadi lebih gampang dehidrasi karena kita nggak minum saat lagi puasa, jadi kulitnya tuh jadi lebih lebih kering, lebih kerasa kering gitu. Jadi itu mungkin jadi catatan juga untuk tetap ngejar jumlah minum yang cukup pas lagi buka puasa, dan pas sahur tuh dikejar supaya tetap dapat minimal 18 gelas per hari gitu. Um, itu tantangannya. Kita masuk ke section yang kedua. Jadi tadi gambarannya Ramadan di Amerika. Jadi tidak semenantang yang aku bayangkan juga, atau mungkin yang teman-teman pikirkan, karena pasti support sistemnya semoga ada ya di kota yang teman-teman tuju. Dan pasti aku yakin sih pasti Allah akan bukakan jalan gitu. Jadi pasti tetap ada kemudahan untuk beribadah dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kadang-kadang ada juga ada concern, apalagi mungkin teman-teman yang ibu atau yang punya anak untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya secara umum tips untuk menjaga kebugaran kita sama di bulan Ramadan itu mirip sama kayak yang bukan ibu dan anak. Jadi kita kejar puasa yang menyehatkan. Puasa yang menyehatkan itu apa sih? Puasa yang saat kita berpuasa kita dapat manfaatnya, ada manfaat secara kesehatannya, seperti misalnya memperbaiki metabolisme tubuh kita. Terus juga itu juga manfaat puasa itu ada penelitiannya, dan memang memperbaiki profil metabolisme, tapi kalau makannya juga tetap sehat. Dan juga puasa menyehatkan itu adalah puasa yang kita saat berpuasa tuh tetap bisa beraktivitas, nggak yang kayak tidur terus atau kayak mau rebahan aja nonton Netflix segala macam gitu. Jadi tetap kita bisa beraktivitas karena kan kita kepengennya ketika bulan Ramadan itu kan semua pintu kebaikan dibuka. Jadi gimana caranya kita bisa menyambut seluruh kebaikan itu dengan semangat. Makanya kita harus cari strategi supaya kita tetap bisa semangat dan sehat saat berpuasa. Nah, sebenarnya tipsnya itu saat berpuasa, mungkin teman-teman juga udah, karena ini udah menjelang, udah 10 hari akhir ya, jadi sebenarnya mungkin udah hatam ya, jadi mungkin udah tahu di Google tips-tipsnya. Intinya sih, terutama gimana caranya kita memanipulasi apa yang kita makan, membuat strategi apa yang kita makan, nggak banyak yang indeks glikemiknya tinggi, ini yang tinggi ini,
Tapi banyakin yang indeks glikemik rendah. Indeks glikemik itu adalah um, skor yang menggambarkan seberapa besar suatu makanan itu bisa naikin kadar gula, terus nanti um, nurunin lagi. Jadi kalau misalnya indeks glikemiknya tinggi, dia cepat naikin kadar gula, tapi dia cepat bikin gulanya drop. Nah, ada yang indeks glikemiknya rendah atau sedang, jadi dia nggak cepat naikin kadar gula, tapi dia stabil turun. Nah, makanan yang indeks glikemik rendah ini atau yang sedang itu yang kita targetkan untuk kita makan saat lagi buka puasa, makan besarnya, dan juga saat sahur, terutama saat sahur, supaya nggak kriuk-kriuk. Jadi um, apa namanya makan tapi turunnya nanti gulanya setelah diserap dari makanan tuh turunnya pelan-pelan. Karena nanti pas gulanya drop, itulah kita mulai merasa pusing. Pas makanannya hilang di lambung kita, itulah kita mulai merasa lapar lagi gitu. Jadi gimana caranya kita pilih makanan yang tidak gampang naikin kadar gula, terus makanan yang juga lebih lama bertahan di saluran pencernaan kita. Jadi tips secara general itu teman-teman mungkin cukup familiar. Untuk sahur diakhirkan makin bagus dan pilih makanan yang banyak seratnya kayak sayur-sayuran, buah-buahan, terus juga banyakin proteinnya. Kadang-kadang kita mikir banyakin nasinya, padahal nasi itu juga yang cepet naikin, cepet turun. Jadi kalau mau makanannya tahan lama di usus, terus bikin kena kenyangnya lebih lama, nggak bikin kadar gula cepet drop, itu kita pilih makanan itu banyakin lauk pauk sama sayur-sayuran sama buah-buahannya. Dan juga air putih itu harus dikejar secara jumlah, nggak cuma minumnya, tapi minum mencukupi secara jumlah. Saat berbukanya itu sebisa mungkin kita cegah yang balas dendam. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau makan manis-manis boleh, tapi nggak terlalu banyak. Karena makanan manis itu juga cepat naikin kadar gula, cepat turun lagi. Jadi nanti pas makan malam itu balas dendam gitu. Dan catatan yang penting banget yang suka kita skip adalah makan besar tuh harus dijaga jaraknya minimal. Minimal tuh sebenarnya 2 jam. Jadi sebisa mungkin makan besarnya itu sebelum sholat isya atau tarawih. Karena kalau kita habis tarawih baru makan, nanti gap dengan tidurnya tuh paling cuma sejam. Kalau makannya gapnya pendek, jadinya saat kita tidur metabolisme masih terjadi dalam tubuh kita. Akibatnya itu akan mengganggu kualitas tidur kita karena tubuhnya tuh nggak off. Saat lagi tidur tuh kita pengen tubuhnya agak off, tapi kalau makanannya tetap di metabolisme, tubuhnya nggak bisa off gitu. Jadi nggak akan mempengaruhi kualitas tidur dan mempengaruhi tubuh kita dalam memperbaiki sel-sel yang proses itu terjadi saat kita tidur. Gitu. Nah, konten makanannya, makanan dasar sama makanan sahurnya itu kita ngikutin isi piringku dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kita makan satu piring gini, sepertiganya makanan pokok, sepertiganya sayur-sayuran, sepertiga sisanya diisi secara proporsional antara lauk pauk sama buah-buahan. Catatan yang paling penting di sini adalah jadi nasi itu nggak setengah porsi. Kita pasti tahu banget ya habis buka puasa tuh lapar banget. Tapi supaya nggak balas dendam, makan nasinya tuh jangan setengah piring sendiri. Jadi harusnya sebenarnya cuma sepertiga. Sisanya diisi sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk. Kalau makan kayak gini harusnya kenyangnya lebih lama. Pas sahur juga makan kayak gini juga harusnya lebih nggak gampang kriuk-kriuk saat lagi puasa. Dan juga nggak gampang pusing. Jadi kadang-kadang kalau di tengah puasa kita gampang kan pusing itu tuh pas lagi kadar gulanya drop. Um, jadi kita hindari dengan banyak makan-makan sayuran, buah-buahan atau juga protein ya dalam bentuk lauk pauk. Jadi contoh-contohnya aku ambil dari Mama for Planet, modul edukasi di Mama for Planet, komunitas yang aku terlibat di dalamnya. Jadi ini contoh makanan sesuai dengan isi piringku, sayur-sayurannya nggak cuma seiprit, tapi sebenarnya sayur-sayuran itu jumlahnya harus sama dengan makanan pokok kita, kayak mungkin mau nasi, mau mie, mau bihun, itu jumlahnya harus sama. Sisanya isi dengan lauk pauk dan buah-buahan. Minum itu harus dikejar. Itu juga yang aku usahain karena sebenarnya aku di US itu aku ngerasa tantangannya tuh double karena selain lebih gampang dehidrasi, fisiknya tuh kekuras banget karena kan sendirian di sini nggak ada mbak. Jadi aku nganter anak sendiri dan aku nggak ada mobil, jadi nganter anak tuh pakai bis, pakai sepeda. Jadi fisik banget. Nah, karena itu makanya aku pas lagi sahur tuh minum sampai kembung,
minimal 2 gelas, terus juga pas makan malam sama buka puasa tuh juga dikejar minumnya gitu. Jadi karena kalau kita air tuh gampang dinamis banget dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita makannya cukup tapi airnya kurang, jadi kita yang gampang sakit kepala itu juga bisa jadi karena kita kurang minum gitu. Karena air tuh kan nanti ngisi di darah kita. Darah kita ini disebar ke seluruh tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya ibu dan anak yang jadi tantangan tuh kalau lagi hamil menyusui. Sebenarnya ibu hamil menyusui itu dibolehkan untuk tidak berpuasa nanti dengan kemudian menggantinya. Kalaupun berpuasa, aman, tapi harus tetap makan dan minum sesuai dengan kebutuhan ibu hamil dan menyusui. Aku mau cerita, jadi aku waktu di Indonesia, aku puas pas hamil anak pertama, aku nggak puasa, tapi pas hamil anak kedua aku puasa. Jadi